Oh, jadi mereka pengikut iblis. Oh iya. Mengatakan tidak, ayo mari kita taruhan, kita buktikan. Mau berdasarkan Al-Quran, silakan. Mau berdasarkan Bible, silakan. Berdasarkan dua-duanya, ayo mari kita taruhan. Tanggalkan iman. Apakah yang menjadi pengikut iblis? Buktikan melalui Bible dan buktikan melalui Quran. Begitupun sebaliknya, kita buktikan siapa pengikut iblis melalui Al-Quran, melalui Bible. Pasti hancur. Banyak yang komen pantun dulu, oh sabar. Nanti kalau ada Roh Kudus baru aku bisa pantun. Atau kalau alergi membahas Kristen, bahas aja apakah Islam pengikut iblis. Nah itu aja, nggak usah bahas Kristen, Islam aja. Yang Islam yang panik bang, kalau katanya bikin itunya judulnya, apakah Islam pengikut iblis? Nanti saudara siman kita yang pada ini kok kayak gitu, kok gitu bang. Enggak, kita lihat Islam, Bible bercerita apa tentang Islam? Ayo, 1 data, 2 data, 3 data, mana buktikan? Ada enggak? Pengikut iblis adalah yang sujud dalam beribadah. Mampus, Yesus kena. Pengikut iblis adalah yang tidak makan babi. Yesus kena lagi. Pengikut iblis yang tidak ibadah Sabat. Katolik semua kena. Mampus. Pengikut iblis yang bersunat. Kena lagi Yesus. Mampus. Pengikut iblis yang Tuhannya tidak terkenal, tidak dikenal, tidak serupa dengan apapun, kena Yahudi. Mampus. Jadi apa yang bisa kena Islam? Ada? Gak ada. Ayo, pengikut Islam, pengikut iblis adalah yang berpuasa, kena Yesus. Mati meja. Apa yang bisa kena Islam iblis itu? Pengikut iblis adalah yang menolak salib. Mati meja. Elohim tidak mau ada penyaliban terhadap orang benar. Mampus. Apalagi? Apa yang bisa kena Islam sebagai pengikut iblis? Ada nggak? Pengikut iblis apa? Pengikut iblis apa? Yang menyembah Yesus. Markus 5. Markus 5 itu orang yang kerasukan setan menyembah Yesus. Maju kena, mundur kena. Nggak bisa. Pasti larinya ke Kristen, pengikut iblis itu. Nggak bisa tidak, wajib. Karena itu sudah fakta. Nggak bisa. Kebenaran ini jantungnya udah geriting, darahnya pun sudah mendidih, kebenaran sampai sini loh. Mendidih otaknya, tengoklah. Itu darahnya teman-teman, darahnya itu kedengaran. Coba lihat. Ngamuk dia. Darahnya mendidih. Dibilang Kristen pengikut iblis, mendidih darahnya. Kenapa kau membuka tabir rahasia? Atau mungkin dia lagi cebokin bayi bang. Ayo, siapa yang mau membahas siapakah pengikut iblis? Belajar agama ini agama apa? Belajar agama selama siang agama apa bang? Kristen ya? Agama Kristen. Tuh ada patung salib. Agama Kristen. Ayo bang, silakan belajar agama. Kita bahas. Ayo. Belajar agama. Bahas katanya bang, siapa yang menyesatkan, iblis atau Allah? Itu kata Zuma bang. Coba tunjukkan. Panas. Ayo, silakan.
Aku boleh bertanya, Bang? Iya, silakan. Terkait dengan tema kita ya. Pengikut iblis. Iya. Maksudnya bagaimana pengikut iblis ini? Gimana? Maksudnya gimana pengikut iblis? Pengikut iblis itu adalah mereka yang mengikuti keinginan iblis. Itu pengikut iblis. Kayak hawa nafsu. Iya, betul. Yang mengikuti hawa nafsu, yang tidak kemudian mengikuti instruksi para nabi, yang tidak mengikuti firman Tuhan, yang justru mengikuti tipu muslihat iblis. Itu iblis, pengikut iblis itu. Jadi kalau di sorga itu masih bisa berhubungan seks itu gimana? Itu ajaran dari mana? Itu ajaran para nabi. Di surga? Di surga, misalnya yang lebih dekat dengan Islam itu Yesus. Yesus mengajarkan di surga orang akan mendapatkan 100 istri gitu. Itu jadi kita nggak bisa kemudian memutar balik kebenaran. Tuhan itu maha mengetahui, Tuhan itu mengerti apa yang diciptakan. Jadi tidaklah mungkin kemudian diciptakan manusia di muka bumi, kecenderungan manusia itu adalah apa? Bangun tidur mencari pasangan, mau tidur cari pasangan. Itu manusia. Di dalam kehidupan kita yang sementara ini, tak ada kesempurnaan tanpa pasangan. Karena memang manusia dicipta untuk berpasang-pasangan, kan gitu. Nah, ini kalau dihilangkan pada diri manusia, ini siksaan. Cobalah misalnya saudara ya, hidup di dunia ini sekarang, nonotnya dipotong. Kebahagiaan apa yang Anda ingin raih dengan tanpa nonot? Bisa Anda bahagia? Itu kan di dunia, Bang. Kalau di surga, kalau di surga masih ada hubungan seks, berarti secara tidak langsung di surga masih ada nafsu birahi dong. Betul. Di surga itu ada nafsu birahi, ada nafsu makan, ada nafsu minum. Kalau dihilangkan semua hasrat kemanusiaan kita, itu bukan surga namanya, itu neraka. Itu neraka. Kalau seandainya, Bang, di surga itu masih ada nafsu, berarti ada kemungkinan orang masih bisa saling berbuat kejahatan. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Karena yang masuk ke surga itu hanya orang suci. Orang Bang, suci. namanya nafsu itu orang bisa berbuat kejahatan, namanya juga ada nafsu. Mau berbuat kejahatan apa lagi di surga? Kira-kira. Nafsu membunuh bisa. Untuk apa membunuh? Karena masih ada nafsu. Ya, untuk apa membunuh di surga? Untuk apa? Orang membunuh itu karena faktor perut, karena faktor kelamin, karena faktor jabatan, karena faktor materi, karena faktor pangkat. Di surga, kedudukan kita semua rata. Harta kita rata. Jabatan kita rata. Hak kita rata. Dan kita tidak punya kewajiban. Itu di surga. Tidak ada cemburu, tak ada iri, tak ada dengki, tak ada hasad, tak ada kemunafikan. Yang ada hanya kenikmatan. Itu namanya surga. Nah, salah satu kenikmatan bagi wanita, bagi manusia adalah syahwat. Perutnya, makanan diperlengkapi oleh Allah di surga. Itu baru surga. Ya, kalau ke sana kita dihilangkan hasrat kemanusiaan kita, cobalah, kayak mana ceritanya? Apakah Anda berpikir di surga itu nanti kita sudah gila? Di surga itu nanti kita sudah lupa ingatan gitu? Di surga itu kita sudah menjadi batu? Tidak, Bung. Di surga membunuh kayak mana ceritanya? Enggak. Apa tujuannya membunuh? Enggak ada. Orang kita bunuh enggak ada kematian. Percuma. Lagian apa yang kita ingin raih dengan membunuh? Ini harta saya diambil.
ada tinggal kenikmatan. Itulah indahnya surganya Islam. Itulah indahnya surganya Islam. Setahu orang yang bahagia itu tidak harus berhubungan seks. Karena karena nafsu itu, Bang, nafsu itu keinginan tubuh. Itu nafsu. Jadi kalau bukan berarti nafsu itu hanya berlaku di seks. Orang iri itu nafsu juga karena itu keinginan tubuh. Orang bisa membenci itu nafsu. Jadi selama surga itu masih ada nafsu, kejahatan bakal ada, itu otomatis. Oh enggak, tidak begitu cara pikirnya. Bukan berarti nafsu itu hanya untuk seks aja. Nafsu itu keinginan tubuh, Bang. Nah, Jadi sekarang orang begini, kejahatan sekarang dengan nafsu. begini. Ketika ada perintah kepada Nabi Adam alaihissalam, yang membuat Nabi Adam alaihissalam itu jatuh adalah perut, ya kan? Karena keinginan menikmati satu makanan yang tidak layak untuk beliau makan. Tapi ketika dihalalkan semuanya bagi mereka, hukuman apa yang bisa kena? Yang jadi masalah ini adalah kita sebagai manusia. Menurut saudara, ketika kita nanti di surga, apakah kemanusiaan kita ini hilang? Kalau ini kan saya terus belajar, Bang. Iya, Kalau sekarang di- iya itu dia. Apakah sudah tidak apakah kemanusiaan kita itu hilang nanti di surga? diubahkan sih, Bang, bukan Ya, dengan diubah. tubuh seperti ini, bukan Diubah. tubuh duniawi seperti yang masih ada nafsu. Lalu yang mendapatkan balasan di surga siapa? Tubuh yang mana? Tubuh yang sudah diubahkan itu, Bukan tubuh yang ini. bukan. Lalu apa gunanya tubuh yang ini ibadah? Tubuh yang ini itu kan tubuh dalam dunia, Bang, yang masih ada keinginan duniawi. Berarti tubuh yang lain yang tidak pernah mengabdi kepada Tuhan, apakah layak mendapatkan upah? Ketika kita diubahkan bukan berarti kita orang lain, Bang. Nah, kalau begitu berarti tubuh kita ini aja yang berubah. Tubuh Iya, kita ini nafsu berubah itu bukan sudah berarti ada. ya, berubah dalam arti kapasitasnya. Kapasitasnya yang berubah, dayanya, kemampuannya yang berubah. Karena sudah berada pada alam yang berbeda. Tapi tubuh yang ini juga yang akan mendapatkan upah. Karena tubuh ini yang sujud beribadah. Begitu juga di neraka. Jangan Anda berpikir, dan jangan sampai saya berpikir, pantas aja orang Kristen memuaskan tubuhnya. Karena mereka berpikir tubuh ini tidak akan kembali nanti. Yang nanti kembali itu adalah tubuh lain. Tidak, Bung. Kenapa Anda kabur? Kenapa Anda takut? Tubuh yang mengabdi kepada Allah itulah yang akan dibangkitkan kembali untuk mendapatkan upahnya. Tidaklah mungkin si ucok Anda itu yang berbuat maksiat di dunia, ucok lain yang dapat sisaan di neraka. Nggak mungkin. Ucok Anda yang tai lalatnya lebih besar dari kepalanya itulah yang akan mendapatkan upahnya nanti di kehidupan berikutnya. Jangan Anda terhipnotis dengan tubuh kemuliaan, tubuh kemuliaan. Maksud dari tubuh kemuliaan itu adalah tubuh yang mulia dikarenakan masuknya ke surga. Berbeda dengan tubuh yang celaka karena bangkitnya ke neraka. Jadi tubuh kemuliaan itu maksudnya adalah tubuh yang diberi kemuliaan disebabkan karena tubuhnya itu suci, kudus. Bukan dirubah menjadi tubuh kemuliaan, tidak. Jangan Anda salah menilai ungkapan itu. Tubuh kemuliaan artinya tubuh yang terjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Begitu dibangkitkan, tubuhnya dimuliakan, masuk ke dalam surga. Jangan Anda berpikir tubuh Anda dirubah. Cuman kemampuan, kapasitas jasad kita itu, karena kita sudah berada di dimensi yang berbeda, jasad kita itu tak ada lelahnya lagi, tak ada capeknya, nggak ada buang ludah, nggak ada buang ingus, tak ada buang sperma, tak ada buang pipis, nggak ada lagi di sana, nggak ada. Jadi yang dikatakan bercinta ada bermesraan dengan pasangan, ada di surga. Siapa bilang tidak? Yang tidak ada itu cakar-cakaran, perang naga, itu yang nggak ada. Itu yang nggak ada. Jadi jangan dibalik-balik.
Nah, untuk membuktikan bahwa yang akan bangkit nanti di surga, di akhirat itu adalah tubuh yang kita sekarang ini, jangan baca Al-Quran, jangan baca surah Yasin, kalian tidak akan percaya. Baca Yehezkiel 37, lengkap itu, bagaimana tulang-tulang bergerak, saling menyambung satu sama lain, kemudian ditumbuhkan daging, ditumbuhkan kulit, lalu dikasih roh, bangkit kembali. Itu baca. Kenapa agama-agama itu ketika kemudian dikatakan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wahai seluruh manusia, makanlah yang halal, yang baik-baik dari bumi, yang berasal dari bumi. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagi kalian. Kenapa? Kenapa kemudian Tuhan selalu membawa data itu kepada para nabi? Nabi Musa, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini. Begitu juga Nabi Isa, begitu juga Nabi Muhammad, jangan makan ini. Kenapa? Karena iblis itu menggoda kita melalui makanan. Adam jatuh karena makanan, Kristen jatuh karena makanan, umat Islam jatuh karena makanan. Itu. Maka apa yang menjadi perhatian di sini, orang-orang yang kemudian tidak ada aturan makan di dalam agamanya, itu pasti pengikut setan. Pasti itu. Pasti. Tidak ada aturan makan lagi. Ini semua boleh dimakan. Pasti itu pengikut setan. Itu udah pasti. Karena setan itu menggoda dari aspek makanan. Nah, teman-teman Kristen makan semuanya karena berpikir kapan lagi dipuaskan jasad ini, toh dia nanti tidak dibangkitkan. Padahal lupa, yang akan bangkit nanti di akhirat itu adalah jasad kita ini. Makanya jasad ini harus dibersihkan, sunat, junub, wudu, jangan makan makanan yang diharamkan sesuai syariat. Itu makanya. Nah, kalau di Kristen semuanya masuk, ya itu dicuci nanti. Coba baca dalam Yesaya 66. Tuhan akan datang membakar hangus semua pemakan babi dan pemakan tikus. Nah, itu siapa tuh pemakan babi? Yahudi tidak, Islam tidak. Lalu siapa? Ya, kalian lah. Siap-siap aja dibakar babi. Gitu ya, teman-teman. Silakan. Oke. Kebenaran. Halo kebenaran. Atau kita sapa dulu P. Sembiring. Selamat siang Pak Sembiring. Selamat siang. Kristen ya Pak ya? Kristen. Oke Pak, silakan Pak. Iya Pak, silakan Pak. Apa yang ingin disampaikan? Oh, menurut saya pengikut iblis itu yang tidak percaya Yesus juru selamat. Karena tanda-tanda orang percaya mengusir iblis. Dalam nama Yesus diusir kan? Jadi setiap orang antikristus, artinya dia anti Yesus juru selamat, itulah pengikut-pengikut iblis. Karena jelas tidak ada jalan yang masuk kepada Bapa, yang bisa bertemu dengan Bapa kecuali dalam nama Yesus. Karena Yesus sudah berkata kan, aku jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa, dia katakan, datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, jadi kalau menurut saya itu. Dan tadi saya lihat Juma berkata di sorga masih ada kawin mengawin. Saya Nih kalau ada nih Pak Sembiring. Pak Sembiring, cuma kalau ada orang setuna lo kanan kelenda. Ya setuna don sedikit ke di atas waras sebagai Jumenda. Aku turun lebih. Salam Pak Sembiring, selamat berjuang. Halo. Loh kok turun? Iya. Jadi yang mana yang kita mau bahas ini? Kawin mawin di surga atau apa? Dia lagi bikin perangkap Gurunda. Iya, tapi jatuhnya ke dia juga kan? Iya. Ayo, gimana dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Pak Sembiring, kalau nggak kuat nanti kameranya ada di sebelah kanan ya Pak. Nanti tangannya lambaikan aja. Oke, oke. Iya Pak. Masalah kawin mengawin ini, Ya. jelas ya. Kalau Yesus berkata di sorga tidak ada kawin mengawin. Silakan tunjukkan dalilnya kalau ada, Pak. Kalau ada dalilnya di surga tidak ada kawin mawin, tunjukkan dalilnya, Pak. Saya berhenti dan saya tutup semua yayasan apologet Islam. Silakan. Boleh, karena ada orang Iya. bertanya kan. Iya, Karena dia dalilnya, Pak, berkata- dalil. Ya, nanti kalau saya boleh. Silakan, Pak. Sebentar ya. Iya, silakan. Turunkan Saya tanya, dulu kalau sebentar. ada dalilnya di surga tidak ada kawin mawin, sekali Ya. lagi saya katakan, saya tutup apologet Islam Indonesia. Oh, Silakan. mantap sekali, mantap. Itu Iya harus dong, ditutup Pak. memang itu. Iya, Karena mana itu tunjukkan. memang nggak ada. Tapi kalau bisa ternyata dipercaya. Anda tidak bisa membuktikan, berarti betul Kristen ini adalah pengikut iblis. Silakan. Yang nggak mengikut Yesus, pengikut iblis, Pak. Cuma Ya, kalau Anda pengikut Yesus, kenapa Anda jadi Kristen? Yesus bukan Kristen. wow, itu terbuat dari nama Kristus itu. Mana. Buktikan kalau Yesus Kristen, Pak. Ayo. Orang-orang paling Yahudi parah. disebut sebagai pengikut Musa. Ayo. Yang paling parah. Karena Nabi Musa juga adalah mempraktikkan Taurat. Pengikut Yang paling- Nabi Muhammad juga disebut Muslim. Kami umatnya disebut Muslim. Yesus disebut apa? Kristen. Tak ada, Pak. Ayo, buktikan. Buktikan kalau Kristen ini pengikut Yesus. Mana? Yesus itu bukan Kristen. Yesus tidak makan babi. Yesus sunat. Yesus tidak menyembah Yesus. Ayo, Yesus Yesus tidak juru mengkitabkan. selamat. Dia bukan Yesus Kristen. tidak mengkitabkan perjanjian Pak, baru. dia Yesus bukan tidak merasukan Kristen, Pak. Paulus. Sementara Kristen, ayo Pak, ayo. Semangat Pak, semangat. Yesus bukan Kristen, Pak. Tapi Ya. itu juru selamat. Yesus bukan Kristen, tapi Iya, Anda dia juru Kristen. selamat, Pak. Berarti Yang Anda bukan mengikut pengikutnya, Yesus kan yang lucu. Kristen, Pak. Ingat Pak ya, ingat. Yesus juru bukan selamat. Yesus Yang bukan mengikut Kristen. Yesus, Nah, itulah coba Kristen. tunjukkan kepada saya dalilnya di mana Yesus juru selamat bagi Kristen. Tunjuk. Ayo. Wah, Wah. Dua PR-nya Bapak ini. Dalil Itu, di surga Pak. tak ada kawin. Ayo. Dalil Ini, Pak. dalil pengikut Yesus adalah Kristen. Mana? Nggak ada, Pak. Aduh, Bapak seorang pendeta kan? ya, saya pengkhotbah, Pak. Alhamdulillah kita ketemu lawan berat tapi ringan. Ayo. Tunjukkan ke saya sekarang. Dalil di mana Yesus mengatakan di surga tidak ada mau. Kan malu depan jemaat. Ini ribuan orang tonton. Dipermalukan sama orang Islam. Mana dalilnya? Ayo. Ingat Pak, Saya tarik. tidak Saya ada tarik dulu, dalilnya kawin di surga. Kalau ada tunjukkan. Tidak ada dalilnya pengikut Yesus disebut Kristen. Ya, Kristen sudah, itu Pak. organisasi dari barat. Nah, Yesus bukan seorang Kristen. Mana dalilnya bahwa pengikut Yesus disebut Kristen? Mana? Hei, Masolan nih. Hei. Itu makanya tadi, makanya tadi teman saudara itu Pak pengkhotbah itu S3 itu lulusan Vatikan. Takut dia bahas itu, kabut dia kan. Nah, habis itu dia pakai bahasa roh. Dan ki muter bedeng DT. Akitor ko mangka DT. Masolang ko na sabat mo belay lawang isuma. Dia bilang gitu tadi kan. Tapi dapat menganggap pintar. Semua orang mengikut Yesus mengatakan dia orang Kristen, sementara cuma tidak. Di mana jadi yang Juma itu- disebut Kristen itu pengikut Juma itu Paulus? sebenarnya sudah Ayo. seperti Muhammad itu. Itu Yang mulai menganggap menghina. pintar, tetapi Mulai menghina. Ini pengkhotbah kelas pengkhotbah Ya. ini mulai menghina coba. bukan begitu. Sekarang Karena coba Bapak tunjukkan di mana Yesus itu menjadi pengikut Kristus, di mana? Yesus bukan pengikut Kristus, Bang. Lah,
Kristen Yesus itu pengikut juru Kristus. selamat. Memang juru selamat, tapi juru selamat bagi Bani Israel. Para Wow. bapak ini. Mari kubacakan, Mana? Pak. Tolong tunjukkan dalilnya Yesus adalah juru selamat untuk Kristen. Mana dalilnya? Mau nangis lagi dah. Pengikut dia yang percaya kepadanya. Mana ada Kristen itu pengikut? Kalau Kristen itu Pak anti-Kristus, anti-Yesus, itu Kristen. Itu udah mau Sekarang kali begini. itu, Pak. Sekarang mari kita Naur kali itu, buktikan. naur kali itu. Oke. Naur kali. Mari kita Orang buktikan, Kristen Pak. cinta Yesus, Pak. Cinta Orang Islam apaan? yang Cinta. Kristus. Cinta apaan? Kenapa Anda mau membunuh Yesus kalau Anda cinta? Ayo. Oh, bukan orang Kristen yang membunuh Yesus, Pak. Tapi apakah Anda mau Yesus itu mati atau tidak? Dan sekarang bukan soal kita mau, tapi Yesus mati lebih suka, Pak. Nah. Iblis Kalau orang mau. Islam, Pak orang Khotbah dengar Islam saya. itu Pak kan Pendeta dengar saya. Pak orang Pendeta. Islam. Pak Pendeta dengar saya. Iblis Ya. mau Yesus dibunuh. Kristen mau agar Yesus Diapakan, Pak? Jangan lupa sarungnya Pak, jangan sampai jatuh. Tuh sarungnya udah kedodoran Pak. Ya, lagi. Yang kiri Pak, dieratkan lagi. Ya, gitu. Nah, saya lagi. Iblis mau agar Yesus dibunuh. Kristen mau agar Yesus Diapakan, Pak? Digigit. Dia apa? Iya. Bapak belum cukup umur berarti untuk bertarung. Hanya cocok di gereja. Bapak Hanya ini bisa yang di mau depan jemaat bertarung. yang mulutnya dikunci mangut-mangut. Kalau depan kita nggak bisa, Bang ini. Ngawur Sekali kali lagi, ini. iblis Semua ini. mau agar Yesus disalibkan. Nah, Kristen mau agar Yesus Dia juru selamat. Iya. Dia Tuhan. Dia yang kami cintai, Pak. Apa? Jadi Dia yang tema memberkati kita Bang, kami. tema kita ini Pak Pendeta, siapa pengikut iblis? Ya Kristen Pak. Itu mau. Nah, sekarang Itu jawab. mau. Iblis mau agar Yesus disalibkan. Kristen mau agar Yesus Diapakan maksudnya itu? disalibkan atau diselamatkan? Bukan diselamatkan. Yesus juru selamat kok Ya, diselamatkan. kena deh. Berarti Bapak mau Yesus disalibkan. Berarti iblis dan Bapak sama-sama mau. Berarti Bapak adalah pengikut. Setiap orang yang tidak percaya Yesus Ya. juru selamat, itulah pengikut iblis, Pak. Makanya biasanya Pak ya, yang takut itu kan orang Islam, Pak. Iya, Kalau orang mulai Kristen- ngaur. Kalau orang Kristen, Pak, Ngawur. nggak perlu kita membantah-bantah orang. Hanya buahnya, dari buahnya mengenal pokoknya. Setiap orang yang mengikut Yesus, mereka tidak akan pernah kecewa. Mereka semua mengenal Tuhan dalam hidupnya. Kalau cuma curhat kayak begitu, apa artinya, Pak? Pak, kalau cuma curhat kayak begitu, apa? Jadi Bapak mau khotbah di gereja itu cuma curhat kayak begini, Pak? Kawin di sorga. Pak, jadi kalau di gereja Bapak pengkhotbah cuma curhat kayak begini. Bukan begitu, Pak. Nah, terus kenapa Bapak tidak berdaya menjawab? Iblis mau agar Yesus disalib. Kristen mau agar Yesus juga disalib. Perbedaan Siapa antara bilang? iblis dengan Kristen itu apa? Mana dalilnya? Mana dalilnya orang Kristen mau Yesus disalib? Loh, kalau Yesus itu tidak disalib, punya keselamatan. Ya, itu kan kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Kehendak Tuhan. Berarti Anda sudah menjawab bahwa Bapak punya Tuhan bernama iblis. Loh, tadi Anda mengatakan tadi itu kehendak Tuhan. Sementara yang berkehendak menyalibkan Yesus adalah iblis. Bukan. Siapa? Itu jelas, mari saya buka. Bang. Siapa? Tolong yang tunjukkan berkenan di itu? mana dalilnya Elohim mau Yesus disalibkan. Mana? Tunjukkan. Mari saya buka, Pak.
Silakan. Dalam buku Yesaya 53. Yesaya 53. Bapak, Yesaya 53 itu tidak berbicara mengenai Yesus. Itu kebodohan, Pak. Kebodohan Loh, orang loh, loh, Islam loh. itu, Pak. Yesaya ini, Orang Pak, Kristen, Pak. Orang Kristen jelas dalilnya mulai dari perjanjian lama sampai jelas perjanjian baru, dalilnya. Pak. Bukan seperti agama Anda. Agama Anda itu kan Iya. Pak. Gak ada yang jelas, Pak. Nah, sekarang begini. Saya tanya nih, Anda kan sebagai pendeta pengkhotbah, saya tanya nih, anggap saya jemaat biasa nih, tanya kepada pengkhotbah, Pak pengkhotbah, Yesaya itu, kitab Yesaya itu menceritakan tentang apa? Ya tentang penebusan, Pak. Yesus mati untuk menebus manusia. Saya bacakan ya, Yesaya 1 ya, saya bacakan. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan tentang Yerusalem. Ada nggak tentang Kristen? Itu bodoh itu, Pak. Setelah Yesus baru ada kekristenan. Aduh. Saya ulang. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya, penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam hal zaman Uzia, zaman Yotam, zaman Ahaz, zaman Hezekia. Nah, sekarang ada nggak zaman Yesus diceritakan dalam Yesaya? Tidak ada untuk Yesus, Pak. Baca di Yesaya 51. Yesaya itu hanya bercerita, dengar. Yesaya itu baca di dalam buku Kejadian lagi, Pak. Saya tunjukkan dalam buku Yesaya kitab Yesaya itu, Pak, hanya menceritakan tentang penglihatan yang terkait dengan Yerusalem dan Yehuda, terkait dengan zaman Uzia, zaman Yotam, zaman Ahaz, zaman Hezekia, dan zaman raja-raja Yehuda. Tidak ada bercerita tentang Yesus di kitab Yesaya. Itulah makanya Bapak nggak memang Kristen, karena coba Bapak Anda baca Yesaya nomor 1. Coba bacakan saya Yesaya nomor 1, Pak. Nomor satunya. Yesaya 53. Tidak ada itu, Pak. Kita mulai dari Yesaya nomor 1 supaya kita tahu. Kok dari nomor 1 sudah jelas dari Loh. Itu kan akal-akalan gereja mengambil kitabnya Yahudi. Kalau begitu, Pak. Kalau soal itu kita buat, Bapak lebih ngeri agama Bapak. Agama Bapak Kenapa? itu nggak punya dasar. Apa dasarnya? Kami Al-Quran. Iya, lihatlah itu, Pak. Apa? Seperti dicomot-comot. Apanya yang dicomot-comot? Apanya yang dicomot-comot? Mana ada kami comot-comot? Justru Bapak yang mencomot Yesaya 53 untuk agama pagan Bapak. Apa yang ngambil kitabnya orang Yahudi untuk agama Romawi? Untuk apa? Kami itu sejalan, Pak. Sejalan. Ada aja. Kalau sejalan perpuluhan iya. Tapi yang lain tidak ada sejalan Kristen. Sekarang begini, Anda mengatakan keinginan Bapak Elohim itu adalah membunuh Yesus, menyalibkan Yesus. Dalilnya Anda ambil Yesaya 53. Ini Anda mengada-ngada, Pak. Gak ada hubungannya. Berarti Bapak nggak perlu. Itu belajar kalilah Bapak dulu. Oke. Sekarang kalau begitu, nggak percaya. Dengarkan saya, Pak. Gantian, Pak. Narasi sendiri, Pak. Oke, yang membawa Yesus sampai ke pengadilan, dihukum salib itu, digantung di pohon itu, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi, ahli Taurat. Ada tidak mereka punya alasan menyerahkan Yesus untuk digantung di pohon? Itu karena Yesaya 53. Ada nggak? Kalau mereka tahu pun nggak mereka lakukan, Pak. Mati meja. Itu setan dipakai Tuhan.
Seperti Judas kan. Seperti Bapak juga. Kalau Bapak kenal Yesus itu juru selamat, Bapak sudah mengikut Yesus. Lah, Tapi karena Bapak nggak mengerti, saya ini seperti bukan orang Bani Yahudi Israel, pada waktu Pak. Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Kisah 13 nomor 23. Dari keturunannya lah sesuai dengan juru selamat bagi orang Jangan Israel. comot satu ayat. Jangan comot satu ayat. Lalu Bapak comot berapa ayat? Ayat kami sangat banyak, Pak. Jadi begini dia, Pak. Ya. Misalnya kalau Aduh, inilah kalau kita berdiskusi dengan pembohong ya. Enak sekali dia ngomong Iya, ayat sabar, kami Bang. banyak kali katanya. Mana bentar, Bang. ayatnya? Anda cuma mencomot dari kitabnya orang Yahudi. Yesaya 53. Di mana Yesaya 53 itu bukan untuk Yesus, malu-maluin. Itulah kebodohan Bapak, Bapak sebenarnya Kok jadi saya yang itu bodoh? sama dengan orang Berani yang tidak? menyalibkan Berani Yesus. tidak Bapak baca Yesaya 1? Karena Bapak tidak kenal bahwa Yesus itu untuk seluruh dunia. Mana dalilnya? Mari saya bacakan ini, Pak. Ini, Pak. Ini, Silakan. Pak. Silakan. Yohanes pasal 3:16. Iya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Lucu. Supaya setiap orang yang percaya, setiap orang yang percaya, Oke, percaya sebagai mereka tidak binasa. percaya sebagai apa? Maksudnya? Ya, maksudnya. Alamak. Pura-pura bingung dia. Oke, bentar Bang F, bentar ya. Atau Pak Sembiring minum dulu, kita sapa dulu ini Pak Makim Pos. Iya. Halo, selamat sore buat salam sejahtera buat kita semua. Iya, sorry Ya, Pak. sore Pak. Umuran ini, guru. Ini- Pengajar juga kayaknya. Umuran. Ini Ya, ya, apa? ya. Jadi saya Iya, tadi iya. enak mendengarkan pertanyaan Bang Cuma Iya. yang bertubi-tubi gitu kan. Cuman satu aja Pak, tapi Bapak ini nggak bisa tunjukkan jawabannya. Iya, yang apa itu Pak? Saya tanya dalilnya. Yang pertama saya minta dalilnya tadi, di mana kemudian Bapak menginginkan apa tadi? Pertanyaan saya yang pertama apa tadi? Ada yang ingat nggak? Yang saya minta dalilnya. Tidak ada kawin mengawin di surga. Ya, tolong tunjukkan dalilnya di mana di kitab saudara nih. Tidak ada kawin mawin di surga. Mana dalilnya? Di Matius 22. Matius Matius 22 nomor berapa? Ayatnya saya tidak bisa bawa apa kalau saya buka nanti mati ini. Ini seorang Cuma satu pendeta HP kok nggak saya. hafal dalilnya. Gimana ini? Ya, kami kan tidak menghafal-hafal. Ya Otak kalau saya tidak hanya menghafal itu. berarti tidak cinta terhadap kitab. Tidak. Tapi tidak. kalau Jadi, dalil perpuluhan Bapak tahu? gini, jadi aman dulu, jangan terlalu nafsu, jangan nafsu kali. Jadi gini, kami orang Gimana? Kristen sesuai dengan Roma pasal 10 ayat 3. Oh, Paulus. Tidak boleh menghafal tanpa mengerti. Yang penting iya. mengerti itu. Ya, Jadi boleh mengerti tanpa menghafal. Itu gimana ceritanya mengerti tanpa menghafal? Menghafal itu kan anak SD, tidak boleh mengerti. Tidak boleh Ya, dimengerti. Kalau orang sudah menghafal Dihafal-hafal pasti saja. mengerti. Kalau tidak Tidak. menghafal bagaimana mau Tidak. mengerti? Sejarah itu sudah diajarkan kepada kelas 1 SD. Tapi tidak dimengerti Nah sejarah. sekarang Bapak mau menjelaskan apa kalau dalilnya Anda nggak tahu? Dalilnya Matius 22 ayat Oh ya, berapa? apa? Percakapan dengan orang Saduki. Saya tidak bawa Alkitab di rumah orang Ya, lain ini. inilah celakanya. Katanya Ya, mengerti. jadi mengerti. kamu tidak mengerti intinya Loh, seperti tidak mengerti ini. lah Bapak, dalilnya pun tidak tahu, apalagi ngerti, kan lucu. Loh, kan ayatnya kalau saya bawa Alkitab kan saya buka. Itu Nah, sekarang kalau Anda itu tidak hanya buka bermain berarti Anda tidak kata-kata. mengerti. Gimana dong? Tokoh publik seharusnya Anda itu atur pola bahasanya, jangan dinilai orang nanti berdebat anak kecil gitu. Ya justru aturlah abang pola ini bahasa, yang jangan seperti intelek anak sedikit. kecil. Anda mengerti tapi Anda tidak Tidak. tahu dalilnya di Tidak. mana.
Saya tahu dalilnya, tapi tidak hafal ayatnya. Kebetulan saya tidak bawa Alkitab di sini. Kalau Anda bawa Alkitab di situ, silakan Anda buka orang Saduki di situ, percakapan dengan orang Saduki yang mempertanyakan pada hari kebangkitan siapa yang menjadi suaminya. Itu jawaban Yesus di berarti situ. Anda cuma meraba-raba gitu ya? Tidak, sudah hafal-hafal. Itu buktinya. Tapi loh, dan saya sudah sangat paham, tapi saya sangat paham tapi tidak ngerti dalilnya. Gimana dong? Otak saya ini hanya saya pergunakan, apalagi zaman internet, untuk apa menghafal? Lah, kan ini sekarang Anda belepotan. Mengerti. Untuk apa menghafal? Ya untuk supaya Bapak tidak belepotan. Ini Bapak saya tanya, dalilnya berapa? Izin Pak. Anak kecil seperti itu. Kalau ada yang bisa Alkitab di situ, tapi kawan saya nggak ada yang bisa membantu saya buka Alkitab. Izin Pak, ini Pak, untuk kamera kita ada di sebelah kanan. Nanti kalau sudah tidak sanggup silakan lambaikan sebelah tangan ya Pak. Seorang pendeta dibilang gitu kan malu Pak. Karena Pak Sembiring tadi sudah lambaikan tangan sebelah kanan. Dan dia sudah turun. Gimana dong? Ya, kalau seperti atau ini minta memang diajarin. Kalau minta diajarin saya kasih. Matius 22 nomor 30 Pak. Begitu pola diskusi Anda. Ya saya pun ya sudah, berarti beda kelas gitu loh. Ya beda kelas lah Pak. Saya yang tahu, Bapak nggak tahu. Iya, dari cara Anda saja bicara ini saya sudah tahu. Hanya bagaimana mungkin orang yang akan menilai siapa yang paham Bible, saya atau Anda, gitu loh. Paham Bible, menghafal kitab Anda saja, apa Anda hafal-hafal? Ya, tidak mulai ngaco. Sekarang gini, saya sudah kasih gini, saudara, saya sudah ngajarin Anda Matius 22 nomor 30. Nah, sekarang apa yang Anda pahami di data itu? Biar tak ajarin, silakan. Di situ kan jelas jawaban Yesus. Apa tuh? Anda tidak mengerti kuasa Allah. Anda bukan begitu. Kebangkitan nanti tidak ada kawin mengawinkan. Saya tepuk tangan untuk Bapak. Pintar Bapak. Di mana tidak ada kawin mawin? Di surga atau di masa kebangkitan? Anda tahu masa kebangkitan itu? Ya. Orang bangkit di surga atau bukan di surga? Anda tahu ada kebangkitan? Biar saya tahu kebangkitan itu adalah keluarnya manusia dari alam kubur. Ketika orang keluar dari alam kubur, apakah sudah di surga atau belum? Ingat Pak ya, anastasis itu artinya bukan di surga Pak. Anastasis itu, atau jangan-jangan Anda nggak tahu juga anastasis. Pertanyaan Anda itu sama seperti pertanyaan anak saya yang masih kelas 6 SD. Apa katanya? Saya berbicara hari kebangkitan, langsung ditanya sorga. Memang anak kecil nggak tahu urutannya kan. Jadi dunia ini sudah berakhir. Aktivitas di dunia ini, aktivitas kerohanian lah, aktivitas kerohanian, hitung-hitungan sorga atau neraka sudah selesai pada hari kebangkitan. Mati meja. Yang saya tanya, hari kebangkitan itu, sabar. Hari kebangkitan itu orang bangkit keluar dari kubur itu langsung bangkitnya sudah di surga atau belum? Di bumi dong, di bumi. Bangkit dari kubur. Di kuburnya di bumi, masa bangkitnya di surga? Gimana? Berarti kalau bangkitnya di bumi, pada saat keluar dari kubur di situ kawin atau tidak? Mulai dari situ tidak ada lagi. Mana dalilnya tidak ada kawin di surga? Hari kebangkitan. Mana dalilnya tidak kawin di surga? Kan yang saya tanya, mana dalilnya tidak kawin di surga itu mana? Iya, makanya saya nilai logika Anda itu ini harus diminta kepalanya. Anda mengatakan ayam, mana buritnya, mana kakinya, mana. Inilah alasan kepepet ya begini, bawa-bawa ayam. Begini Pak Pendeta, dengarkan saya nih. Ya meskipun Anda itu pendeta, tapi Anda wajib belajar sama Bang Suma. Begini. Matius 22, dengar. Jangan jadi murid yang ngeyel. Dengar. Matius 22 nomor 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin. Memang betul. Pada waktu
waktu kebangkitan orang tidak kawin. Masa orang keluar dari kubur langsung cari pasangan? Mana pasanganku? Mana pasanganku? Itu namanya kayak ayam turun dari kandang. Alamak, ini aja ndak paham ente. Ajarkan jemaahnya pada saat orang bangkit dari kubur memang belum di surga. Orang masih di padang mahsyar, kita mau dihakimi. Masa bangkit dari kubur lantas cari pasangan? Loh, yang Anda tahu tanya itu kitab Anda atau kitab saya? Ini kitab Anda yang berkata Matius 22 nomor 30. Kok padang mahsyar? Apa itu? Nggak kena tahu. Orang kebangkit. Sekarang saya tanya, pada saat orang bangkit, Pak, itu dihakimi dulu, baru ke surga atau ke neraka. Betul atau tidak? Tidak. Nenekmu kiper, pendeta kok kayak gini. Iya, Anda lah yang dihakimi dulu nanti 1000 tahun kemudian. Baca nih, tak jarin, baca Yohanes nomor 5, Yohanes 5 nomor 29. Baca. Lihatlah jemaah-jemaah semua nih, orang Kristen. Pendetamu aja ku tatar di sini. Tahun kemudian bangkit untuk dihakimi. Ini selain pendeta pun ku tatar di sini. Kayak mana orang Indonesia, Kristen Indonesia nggak takut sama Bang Soma? Pendeta aja dipermalukan kayak gini. Coba, Anda mengatakan setelah kebangkitan itu tak ada penghakiman. Ini Anda belajar dari mana? Itu tak ada. Yohanes 5:29 kata Yesus, orang bangkit keluar dari kubur, yang baik akan dihukum sesuai dengan kebaikannya, masuk surga. Orang yang jahat bangkit untuk dihukum, berarti ada penghakiman. Untuk membedakan antara orang itu baik, orang itu jahat, itu ada penghakiman. Diadili berdasarkan perbuatan masing-masing. Piye to papa? Jadi orang baru bangkit dari kubur itu memang tidak kawin-mawin seperti malaikat di surga. Tidak ada kawin-mawin pada saat kebangkitan. Itu betul. Seperti malaikat di surga ya? Iya, Anda akui juga ya, seperti malaikat di surga ya? Malaikat di surga emang kawin? Loh iya. Nah, iya lagi kan? Kalau sudah seperti malaikat, kapan kawinnya lagi gitu? Dengan bidadari gitu. Pada saat kita bangkit itu tidak ada kawin mawin karena kita belum ke surga. Itu ada kawin mawin. Iya, kan seperti malaikat. Kalau sudah pada saat kebangkitan manusia itu tidak ada kawin mawin seperti malaikat di surga. Emang bapak malaikat? Iya, jadi sesudah itu seperti malaikat tidak seperti manusia lagi. Iya. Dari tadi iya. Bapak sekali lagi tak ajarin, jangan iya terus Pak, jangan iya terus. Seperti malaikat, Pak, di surga itu sesudah seperti malaikat, Pak, di surga sesudah itu di surga nanti balik lagi seperti manusia yang ngacang terus gitu. Oh iya, karena Yesus pun mengajarkan itu. Matius 19 nomor 29. Barang siapa yang meninggalkan istrinya di dunia, dia akan mendapatkan istrinya nanti di surga 100 kali lipat. Hafal bahasa hujat hafalan itu aja sudah puluhan tahun nggak kena. Mana jawaban Anda? Mana jawaban Anda? Ya ampun, jangan diputar balikan ayat itu. Nanti meja. Mana jawaban Anda? Matius 19 nomor 29. Siapa yang meninggalkan istrinya di dunia, dia akan mendapatkan istri 100 kali lipat di surga. Ayo. Dia katanya meninggalkan istrinya di dunia. Di dunia, nanti di surga mendapatkan 100 kali. Jangan diputar-putar lah Alkitab kami. Yang benar membacanya, yang benar. Dinda Jibril, jangan nampak dusta Anda. Yang benar membacanya ya. Siap. Bisa buka ini, Dinda buka kamera, tunjukkan Matius 19 nomor 29. Inilah kalian pendeta. Untuk perpuluhan aja terus kalian berkhotbah. Sekali-kali ajarin kalian punya jemaat itu untuk waras. Iya. Jadi kami sudah waras. Kalau waras, kenapa Anda mengajarkan menyembah manusia? Waras menyembah manusia. Mana ada menyembah manusia? Tapi Yesus itu apa? Yesus itu apa? Dunia,
Loh, Yesus di dunia ini disembah orang tetapi tidak pernah dimintanya. Kalau Yesus sendiri mengajarkan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Terus kenapa kalian menyembah Yesus? Kami belum menyembah Yesus sekarang, tetapi pada waktu itu di sana orang yang tahu siapa asal usulnya banyak yang menyembah dia. Begitu dilakukan mujizat disembah dia, murid-muridnya begitu ada pengakuan disembah dia. Itu. Tapi Yesus itu tidak pernah minta disembah. Dia mengajar di Yohanes 4, sembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nanti pada saatnya seluruh dunia dan sorga serentak menyembah Yesus pada saatnya. Pada hari kebangkitan itu loh. Apa? Kebangkitan itu di surga bukan kan? Tidak ada Di dalilnya bumi, kan? di bumi. Tidak ada dalilnya kan? Apa nggak ada dalilnya? Tidak Emang ada dalilnya. satu-satu ayat Tidak ada kawin mawin. yang ada comot-comot surga. itu. Yang ada comot-comot itu. Anda kan cuma Mana dalilnya? Tidak ada comot-comot. kawin mawin di surga. Mana dalilnya? Yang tadi kan kata-kata Yang Yesus tadi itu masa kebangkitan. Cak Ayu. Makanya saya kaitkan tadi kedatangan Tuhan dengan kebangkitan orang mati. Anda tidak ngerti. Apa omong? Anda tidak mengerti. Apa omong? Mana dalilnya? Ini sudah ditunjukkan di kamera ini. Nih, Yesus kemudian menjanjikan tuh 100 istri untuk di surga. Mau diapain itu istri 100? Mana 100 istri? Mana 100 istri? Jangan diputar-putar dong sesuka Anda. Enak-enak saja. Ini apa, Pak? Ini apa, Pak, tulisan? Itu apa itu? Apa itu? Saya nggak tahu terjemahan apa ini. Makanya jangan hanya perpuluhan aja. Nah, Belajar. ini Kalinkert 1879. Nih, apa udah, Pak? Maka barang siapa, baca dek dari Maka barang siapa yang jadi telah kami- meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ibu bapak atau anak bini atau apa nih? Oleh karena namaku, bahwa orang itu akan beralih 100 kali ganda dalam lagi hidup yang kekal akan warisannya. Berarti bini, ini anak bini. Nah, yang di 4 ini bini juga nih. Itu di Makanya TSI, di belajar. TSI juga ada itu. Atau mau ke manuskripnya juga bisa kita. Logika. Logika. Manuskrip ngomong. Aduh, waduh. Logika, Ya, Anda logika. putar-putar. Jadi Anda Ini itu menggunakan. ini Bible. Iya, terjemahan yang Anda gunakan itu Anda cocok-cocokkan supaya ada seks di sorga gitu. Iya. Ini ucapan Supaya- Yesus loh, Pak. Karena kami kalau tidak yang kenal tidak ada bidadari. seks itu di surga Anda, yaitu neraka. Yang ada perang Iya, naga. Jadi pada hari kebangkitan kami seperti malaikat hanya bisa berhubungan seks dengan bidadari gitu. Iya. Sudah Ini dibilang Yesus. seperti malaikat. Pak Sudah Pendeta, dibilang ini seperti Yesus. malaikat. Pak Pendeta, Anda tidak percaya Yesus? Loh, Yesus itu Yesus Anda tidak percaya? bukan Yesus Anda itu. Apa yang Anda tidak percaya? Ini Yesus mengatakan menjanjikan 100 istri. Kenapa Anda nggak percaya? Logika liar Anda yang saya tidak percaya. Lah ini ucapan Dan- Yesus, Pak. Gunakan terjemahan yang benar. Gunakan terjemahan. Jangan terjemahan, masuk ke manuskrip tertua. Silakan Dinda. Kita ajarin anak-anak ini. Kok anak-anak? Pak Pendeta ini, sorry. Kok anak-anak? Sorry. Saya nganggap anak-anak tapi karena ilmunya, jadi saya anggap anak-anak. Tapi kalau usia memang Bapak udah tua. Silakan. Kita ajarkan anak-anak kita ini kemudian untuk belajar Bible. Kita ajarkan anak-anak kita ini. Waduh, internet. Nah, ini dia. Tuh Yang manuskrip. dewasa sedikitlah caranya yang dewasa lah. Ya Bapak, saya anggap anak-anak karena ilmunya, Pak. Jangan tersinggung lah, Pak. kata-kata. Anak karena ilmunya. Ilmunya Bapak yang masih awam tentang Bible. Kata-kata Anda ini ya, Itu orang untuk yang memicu menilai, Bapak bukan untuk belajar. saya. Apalagi Sudah Bapak siap seorang pendeta menghadapi. kan, Anda seorang penginjil. Supaya Anda Hadapi, itu terangsang untuk melakukan seks, untuk melakukan belajar. Supaya Anda belajar. Masa kita yang ngajarin Bapak kan malu-maluin. 1135 AHI kodenya. Oh, 35. 1135 kodenya itu. Kodenya. Itu manuskrip Pak tertua. 1135.
Itu ya, belajar Pak ya, jangan malu-maluin Pak. Iya, tapi otak Anda itu, otak liar, logika liar Anda itu, jangan menyebut 100 istri. Ini tertulis Mbak Ayu, tertulis di kitab 100. Anda yang lebih tua dari terjemahan Mbak Ayu. 100 Alamak. istri disebut di situ. Iya. Alamak. Anda yang bahasa itu Inggrisnya. diajarin cuman terjemahan baru, makanya Anda sesat dan menyesatkan jemaat. Belajar Pak. Anda yang dapat perpuluhan, kami yang dapat capeknya. Iya. Sabar ya, Pak, ya. Anda buka-buka kitab kami untuk Ya. Untuk apa? memuaskan nafsu debat Anda, nafsu. Lah, kami Nafsu berdebat itu pakai ilmu, Cak Ayu. Nggak seperti Anda, cuman modal perpuluhan aja. Habiskan air liur depan jemaat 1-2 jam, 3 jam, di situ perpuluhan masuk. Kami pakai ilmu, nggak dibayar, gratis. Iya. Anda Gimana dengar sih? perpuluhan dari mana? Kapan? Berapa orang? Alah, berminta nggak usah yang pernah Anda malu-malu dengar lah, Pak. berbicara perpuluhan? Nggak usah Artinya malu-malu. Anda ini berdusta sekarang. Nggak usah malu-malu. Pendeta Gilbert itu menghina kami karena 2,5%, pura-pura nggak lihat. Nah, pendeta 10% itu dari mana dalilnya? Iya, karena Anda hitung-hitung kan, makanya karena ada Iya, kok jadi hitung-hitung. Anda dilanda Sih. roh cinta uang, makanya Anda menghitung uang Yang orang perpuluhan lain. itu yang cinta uang. Saya mana ada kasih uang, kok cinta saya uang? nggak ada. Firman Justru saya yang Tuhan keluar kok. uang. Enak Firman aja. Tuhan kok. Udah, Firman konsentrasi Tuhan kita di sini, Dek, Adek, kita konsentrasi sini, Dek. Ini interlinearnya Pak ya. Ah, And perhatikan everyone itu, Dek. has left house of the brothers or sisters of fathers or mothers or ini apa tulisannya ini? Apa tuh? Ya, or wife. Apa artinya? Ya, meninggalkan istri. Nah, istri. Dia akan Iya, mendapatkan terus- apa? The lands of forsake of my name 100-fold. Nah, itu 100 kali artinya lipat. apa? Artinya apa? Iya, tapi yang ditinggalkan itu apa? Istri, Istri. hanya istri. Hanya Istri. istri. Dan Ya, diganti? kalau meninggalkan istri, mendapatkan berapa istri? Anda tidak tahu itu apa kata-kata arti angka itu. Angka itu. Udah ketabok, Anda nggak tahu. Yesus Bukan. mengatakan barang siapa meninggalkan istrinya di dunia ini demi aku, demi Elohim, maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat di surga. Ayo. Iya, yang Anda dipikir yang ada 100 istri. Nah, menyangka Padahal lagi. di pikiran kami 100 itu dijelaskan. Saya tidak begitu. peduli dengan pikiran adek ini. Ini dalil. Konon ceritanya ini ucapan Yesus. Tadi katanya adek Ya, mengatakan memang Anda percaya tidak peduli. kepada Yesus. Kok adek sekarang jadi Karena pikiran bandel Anda sih, kan Dek? hanya Dek. untuk apa? Adek. Untuk menghujat lah. Adek, untuk menghujat lah. adik kecil. Tadi katanya adek ngaku percaya kepada Yesus, selamat. Ini Yesus mengatakan 100 itu kok adek nggak percaya? Mau permen? Ya ampun. Ini Ya, saudara ya ini memang. percaya Yesus atau apa sih, Dek? Dek. Saya memang baru sekali ini menghadapi orang seperti Anda ini. Ya karena memang yang baru kali ini berdebat seperti Anda anak kecil. berdialog, Tapi saya sudah berpengalaman berdialog waktu dengan orang yang SD. lebih paham Bible dari Anda. Selama ini kan Anda berdiskusi dengan Waktu jemaat. SD Jemaat tahu saya- apa? Waktu SD saya sudah berdebat seperti ini polanya. Dari segala cara dicari-cari. Artinya Jadi dalil tadi tidak itu menurut tidak adek konsisten salah. loh. Konsisten tema loh. Menurut adekku ini yang baru kena puber ini salah tadi dalil itu salah. Omongan Anda dan logika liar Anda yang sesat. Alkitab Ya itu udah, tidak saya salah. liar, saya sesat, oke. Tapi pernyataan Yesus tadi itu salah. Tidak salah. Oh, logika Tidak Anda yang memahami. salah. Logika liar Anda yang Berarti salah. pengurus nanti akan mendapatkan 100 istri. Ikutnya Cak Ayu. Jadi Anda tidak dapat 100 istri karena Anda bukan pengikut. Jangan GR. Iya, jadi pengikut Yesus itu siapa? Orang Yahudi lah, Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 15 nomor 24. Ente Iya, bukan betul. Bani Israel ente. Iya, jadi Nah, orang iya, Israel gitu dong. orang Israel itu diterima apa enggak? Diterima, yang percaya kepada Yesus diterima dong. Iya, lalu mereka tidak percaya,
yang percaya diterima. Agama Anda. Yang tidak percaya tidak diterima, yang percaya aja. Jadi agama Anda penerusnya. Saya dengan Israel Yesus itu pilihan tak ada Tuhan, hubungannya, Pak Ayu. Tak ada hubungannya. Israel itu pilihan Tuhan sejak Terus Abraham. Anda apa? Kristen itu pilihan siapa? Sesuai amanat agung menjadi amanat agung itu loh. Amanat agung itu diberikan oleh Yesus sesudah bangkit loh, sesudah dia disalibkan. Marah. Saya tanya, Israel itu Bani aku pengikutnya Nabi Yesus. Nah sekarang Kristen ini pengikutnya siapa? Siapa bilang pengikut Israel? Loh, Bani Israel itu Anda tahu pengikut arti pengikut Yesus. Ajaran Yesus belum diterima. Jadi menunggu, makanya terbuka amanat menunggu agung para untuk pendeta bangsa muncul kafir. ngajarin perpuluhan gitu. Baru diterima. Menunggu bangsa Israel. Makanya Anda harus tahu di Roma pasal 11 itu dijelaskan apapun surat Roma kesempatan bagi bangsa kafir atau non Israel diberikan hanya untuk menunggu mereka memanggil Yesus. Kalau mereka sudah memanggil Yesus, nanti percaya Yesus, menerima Yesus, menerima sebagai Mesias yang mereka menerima sebagai apa? Menerima sebagai apa? Terserah mereka, sebagai yang penting Mesias yang mereka tunggu. Tetapi berarti mereka akan mendapatkan 100 istri nanti mereka itu. Fokusnya ke seks saja, selangkangan itu saja fokus. Anda ini selangkangan aja, umat selangkangan. Jangan salah aja. Pak, kalau tidak ada selangkangan, Tuhan Anda tidak ada. Sudah di dunia poligami. Yesus juga mengajarkan poligami di dunia, Pak. Yesus mengajarkan poligami di dunia. Anda nggak tahu lagi kan? Nangis lagi kan? Logika sesat Anda lagi. Anda nggak percaya lagi kan? Kalau Yesus mengajarkan poligami di dunia kan? Ayo. Anda yang berbicara itu sudah pasti logika sesat. Dinda Jibril, kerja lagi dekku. Lukas 18, nomor 29, nomor 30, kena lagi deh. 18? Hafalan, udah puluhan tahun ini dihafal-hafal. Lukas 18, nomor 29 sampai 30, kena lagi deh. Iya. Yesus mengajarkan poligami, Pak, dan tidak ada batas. Iya. Nangis lagi deh pendetaku ini, adikku sayangku, imut-imut. Iya, karena pikiran Anda pikir selangkangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, lihat tuh, Yesus memikirkan selangkangan, tuh, lihat tuh. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya dan saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Coba baca. Akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Berarti Yesus mengajarkan poligami dan tidak ada batasan, Pak. Pak, sorry, saya salah ucat. Gimana, Dek? Oke, terserah Anda. Kok terserah saya, Dek? Ini saya sudah seperti Anda percaya ini ucapan Yesus, Dek? Anda percaya? Iya. Buktinya, Udahlah kalau kami yang menerima firman ini. Menerima firman dari mana? Dari Hong Kong. Yang tadi yang Anda bacakan itu loh. Nah, ini firmannya Yesus katanya, sabdanya Yesus. Di sini tertulis apa? Mendapatkan berkali lipat nggak atau tidak? Itu menurut tafsir Anda. Lah, menurut tafsir Anda mendapat kali lipat atau tidak? Pikiran selangkang. Mendapat kali lipat atau tidak? Itu, Bapak, Pak Tua, kok Pak Tua? Anak tua ini menurut saudara, tafsiran saudara, Adek, ini menurut tafsiran Adek, ini mendapat kali lipat atau tidak? Buktinya menafsirkan itu sebagai selangkangan. Istighfar. Kok istighfar pula? Gimana ya? Nyebut Pak, nyebut. Kami tidak ada. Nyebut. Minum dulu Pak. Minum dulu Pak. Bapak udah gemeteran gitu. Minum dulu Pak. Kenapa selangkangan? Ini Yesus menjanjikan lipat kali ganda selangkangan. Anda jangan menghina Yesus. Tapi
Ini Yesus yang mengatakan, barang siapa yang meninggalkan istrinya akan menerima Iya. kembali lipat ganda pada masa ini juga. Apa Iya, sih? masa ini juga. Iya. Ah. Kami yang menerima Anda bukan ayat pengikutnya, itu, Anda kucuk. melaksanakannya. Anda bukan pengikutnya. Ini janji Yesus kepada Petrus dan teman-temannya. Aduh, adek ini nggak belajar Bible. Ya ampun. Ah, ampun. Ya ampun. Kutanya dulu. Anda tidak Kutanya dulu ini. Dek, Iya. adek. Setelah pada saat kamu belajar S3 jadi pendeta, ini Lukas 18 ketika Yesus berbicara. Ini berbicara kepada orang Yahudi atau kepada Kristen? 18 ketika Yesus berbicara. Ini berbicara kepada orang Yahudi. Dek. Belajar dek, bangun. Ini Yesus mengajarkan kepada muridnya, yaitu Bani Israel. Anda itu pengikutnya Paulus. Beda pengikut Yesus dengan pengikut Paulus. Kalau pengikut Paulus cukup satu istri, tapi di dompet, di Dari tas ratusan kondom. Itu pengikut Paulus. Kalau ini Lukas 18 pengikut Yesus. Baca data sebelumnya, Petrus yang bertanya kepada Yesus, dan Petrus itu Bani Israel, bukan Bani Kampret. Yang memang waktu itu Yesus belum berbicara kepada atur napas. lain. Minum air, Pak. Coba tarik napas dulu, Pak. Tarik napas dulu. Iya. Kok jadi saya jadi khawatir nih, Pak. Bapak minum teh dulu, Pak. Minum teh. Minum teh. Logika pendek Anda itu berbicara. Kenapa Anda memaknai Memang anak seenak kecil perut pun- Anda tentang pernyataan Yesus? Kenapa? Anda siapa? Anak kecil pun tahu bahwa di situ itu berbicara kepada orang Israel. Terus apa hubungannya Anak dengan kecil Anda? pun Kenapa tahu. Anda yang komplain? Kenapa harus Anda yang merasa hebat itu berbicara seperti itu? Karena Anda menghina kami poligami, sementara Nabi kami mengajarkan pengikutnya poligami tanpa terbatas. Koclok. Tanpa terbatas. Ada nggak kami laksanakan? Karena kami Anda mengerti itu firman bukan itu. pengikut Yesus. Sagu basi. Anda Kenapa? bukan pengikut Alasannya? Yesus, kalonjing. Alasannya? Ini Yesus berbicara kepada pengikutnya Bani Israel. Ente jangan merasa Anda itu pengikut Paulus. Pengikut Paulus. Ya lalu? Alasannya pengikut Paulus. Alasannya Paulus mengaku di dalam Galatia 1 nomor 15, Galatia 2 nomor 8, aku diutus menjadi rasul bagi orang-orang yang tidak bersunat. Ayo. Ya memang diutus dia. Kan Berarti begitu. Anda pengikutnya siapa? Bukan pengikut Yesus loh, amanat agung. Iya. Yang dilaksanakan Rasul Paulus itu, Makanya Pak, adalah mohon maaf amanat saya panggil agung. Anda itu adik. Karena dari segi ilmu pengetahuan tentang Bible Anda itu minim, masih bayi, Anda itu masih orok. Belum layak jadi penginjil. Omongan Anda 1000, tapi logika liar Anda dan logika pendek aja itu ada. Siapa di antara Yesus dan Paulus? Coba lah. Siapa di antara Yesus dan Paulus yang diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat? Yesus melaksanakan perintah, memberi perintah aja kan. Ya, lihat. Jemaat-jemaat tengoklah ini pendetamu, kutanya sederhana. Siapa di antara Yesus atau Paulus yang mengaku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat? Siapa? Yesus diutus ke dunia, Paulus diutus Mulai ke ngaco. khusus bahasa orang kafir, bangsa kafir loh. Mulai ngaco dia, mulai. Iya, Yesus diutus kepada bangsa kafir dan bahasa Inggris Gentiles, artinya non Israel. Di mana Begitu. dalilnya? Di mana dalilnya? Tapi Yesus bangsa non Yahudi. Iya, mana dalilnya? Dalil apa? Udah Anda bacakan tadi. Anda Mana kan sudah dalilnya bacakan tadi. Yesus mengaku untuk orang kafir non Yahudi? Mana? Seluruh dunia. Mana Macam mana? dalilnya? Telinga, kupingnya Mana Anda dalilnya ini. aku diutus untuk seluruh dunia? Mana dalilnya? Kata-kata seperti itu dicari, tidak ada. Tidak Kalau ada, seperti berarti katakan. itu pembodohan Anda supaya Kata-kata orang rajin Anda, bayar perpuluhan. Anda Anda mendikte- tidak ubahnya seperti Gilbert, pendeta penipu itu, nggak ada bedanya.
Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3:16. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Percaya atau tidak? Belum percaya, orang Israel belum percaya. Percaya. Anda yang saya Anda tanya. di logika Anda Yesus belum mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Saya tanya, Anda percaya tidak kepada ucapan Yesus itu? Jawab. Percaya. Berarti kenapa Anda Dan itu merasa? firman Tuhan, Kak. Berarti kenapa Anda merasa kalau Anda percaya Yesus hanya untuk domba dari Bani Israel? Itu pun yang hilang. Tolong deh, ada Bisa nggak yang tahu mengerti rumahnya nggak Bapak lebih ini? dari- Coba ketuk pintunya. Saya tunjukkan. Ya, silakan. Bapak masih kuat, Pak. Anda bisa mengerti nggak lebih dari Semangat, satu ayat? Pak. Biar saya Pak, semangat. tunjukkan. Silakan Amal tunjukkan. itu Anda kan sudah percaya. latar belakangnya. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kristen Anda gugur. Iya. Kalau menurut logika liar Anda. Ya udah. Gimana ceritanya Anda mau berlogika logika liar, Anda. mau mengatakan Anda tidak berlogika liar? Kalau Yesus Anda percayai diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Iya, sepakat Gabungkan, kita ya. makanya saya tanya tadi. Makanya saya tanya, jadi Anda bisa mengerti lebih dari satu ayat apa enggak? Karena Anda hafal-hafal tunjukkan tanpa saya mengerti. 1000 data dari kitab Anda. Kalau ada Yesus mengatakan aku diutus Oke. untuk dunia. Silakan. Kombinasikan Yohanes 3 ayat 16 dengan Matius 15 itu ayat 20 itu. Oke. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Matius 10. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada bangsa murid-muridku dari Bani Israel. Artinya Yehezkiel 4 nomor 15. Artinya ketika Yehezkiel 4. Ya, Yehezkiel 5 ketika Tuhan kemudian berkata, sepertiga dari umat Yakub aku lemparkan, aku hamburkan ke seluruh penjuru bumi. Artinya ketika Yesus mengatakan pergilah ke seluruh dunia, artinya Bani Yakub sudah berpencar ke seluruh dunia. Jadi murid-murid ini disuruh kemudian ke seluruh dunia untuk menginjili Bani Israel. Kalau Bani Israelnya ada di Eropa, ada di Papua, maka murid-muridnya harus ke Papua. Kalau ada di Jepang, muridnya harus ke Jepang. Dunia harus tahu bahwa apa? Bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan bagi Bani Israel. Kami yang ada di Indonesia pun percaya dan tahu bahwa Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya dapat teroleh hidup yang kekal, yang tidak percaya mati dalam dosa. Nah, Yesus sampai ke Indonesia pemberitaannya, kami percaya bahwa Yesus adalah Nabi Rasul untuk Bani Israel saja. Mana dalilnya Yesus jadi Nabi dan Rasul untuk seluruh Bani Adam? Mana dalilnya? Mana? Ada? Gak ada, Pak. Itu kombinasi ayat juga nggak bisa tuh, Pak. Gak bisa. Kombinasi loh itu. Kombinasi malah semakin kuat bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel. Hai, Bapak mau kemana sekarang? Mau kemana? Aman Mau kemana, ya, Pak? Aman, Ya, Pak. Kemana? Sebentar, halo. Solusinya hanya ke rumah Halo? sakit, Pak, berobat. Yang saya Iya. Ayo, Pak, Suka-suka semangat, Pak. Anda, saya tidak, karena gaya anak-anak saya waktu berdebat seperti itu, ya. Jadi saya bertanya, yang saya suruh Anda Bagus wudhu, Pak, muasar, Pak. bandingkan, ya, suruh Anda bandingkan 5 ayat 20 sekian itu disuruh kepada bangsa Israel dengan Yohanes 3 ayat 16.
Yohanes 3 nomor 16 kan sudah tadi. Barang siapa yang percaya, berarti percaya kepada Yesus. Ya. Ucapan Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Berarti dunia harus percaya kalau Ya. Yesus itu diutus hanya untuk domba yang sesat dari umat Israel. Dunia harus percaya. Kami memperoleh hidup yang kekal karena kami percaya. Bapak memperoleh neraka karena Bapak tidak percaya kalau Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Sampai di sini tak paham. Umat Israel sudah percaya atau belum? Loh, apa urusannya? Bani Israel yang tidak percaya akan mati dalam dosa. Umat manusia yang percaya kalau Yesus hanya untuk Bani Israel akan mendapatkan hidup yang kekal. Kamilah itu umat Islam. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Kami percaya. Anda percaya nggak kalau Yesus itu hanya untuk Bani Israel? Tidak percaya, Anda mati dalam kekal. Mati kekal Anda. Iya. Ayo Pak. Saya macam internet ya. Jadi apa kurang lancar. Jadi banyak yang putus pembicaraan. Habis perpuluhan kalau kayak gini caranya, Pak. Oke Pak, Pak Pendeta bisa lambaikan tangan di sebelah kanan Ya. Pak kameranya. Jangan Pak, semangat Pak. Lawan terus Banyuma Pak. Semangat, jangan. Bapak punya Di senjata sini apa lagi? macet internet sehingga banyak yang terputus. Ya. Ya. Jadi Gimana? yang suruh digabungkan tadi, Ya. Yesus diutus hanya kepada bangsa Israel. Ya. Yohanes 3:16 barang siapa yang percaya. Pertanyaannya, orang Israel sudah percaya atau belum? Kan masih menyalibkan. Ada yang percaya, ada yang tidak Nah, Anda percaya. pikirkan enggak itu? Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Ya, secuil. Percaya, mau banyak kek, mau sedikit kek, percaya. Barang siapapun yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, saya nih sebagai Muslim percaya kalau Yesus itu Nabi Rasul yang diutus hanya kepada Bani Israel. Saya percaya. Bapak sendiri percaya kagak? Ya, ayatnya. Matius 15:24. Nah, bukan itu, jangan dekat situ. Pendeta kok nggak tahu Bible ya? Caranya Bapak. Yesus Itu. mengaku dengan mulutnya sendiri, aku diutus hanya untuk domba-domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya enggak? Kalau Anda percaya, Ya, saya Yesus percaya orang kitab kami itu. berarti kalau Anda percaya, Saya mengerti. berarti Anda meyakini Yesus hanya untuk Israel, betul? Iya, dan pada saat itu iya, sampai dia naik ke surga iya. Nah, terus kenapa Anda bukan Bani Israel tapi Anda masuk ke dalam rumahnya orang? Sudah dibuka loh amanat agung itu, Yesus yang membuka itu loh. Amanat agung itu buatan siapa? Amanat agung itu Yesus yang berbicara itu langsung. di mana Yesus bercerita itu? Di mana? Di Matius 20, Matius 28 itu ayat Nomor 19. berapa? 19. 19. 18 lah baca. 18. Mulai ayat 18 lah baca. Kepadaku telah diberi kuasa di dunia dan di surga, tapi hoaks. Kemudian nomor 19-nya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Kok Betul? Anda rubah seluruh makhluk, semua bangsa di situ? Anda Itu Markus 16. Sorry. Hafalan saya nyebrang ke Markus 16. Di situ dikatakan, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Oh, bangsa Israel saja? Bangsa Israel saja. Oh, semua bangsa Israel saja? Mau kita uji original teksnya? Mau? Kalau di situ ada kesalahan, mau? Mulai bengkok lagi.
Ya terserah Anda, karena saya tidak lancar ini apanya. Jadi dan saya pun tidak ada Anda beri kesempatan. Tidak seperti di komal-komal lain loh. Saya itu dengan bebas memberitakan. Dan cara-cara berbicara Anda, cara anak saya berdebat loh. Lintas yang di sekolah-sekolahnya, anak kelas 6 SD pintar kali berdebat loh. Udah. Jadi sekarang cara Anda Matius itulah, 28 ditekan lawan bicaranya tidak intelek loh. Matius 28, Pak, bedakan kalau Anda lagi berkhotbah di gereja dengan berhadapan dengan pembela Yesus. Saya ini pembela Yesus. Iya, pembela Yesus dasarnya apa? Coba dulu. Saya mau tanya Karena agama Anda memfitnah Yesus terus, maka saya tampil untuk membela dia. Paham? Iya. Jadi dasarnya Anda diutus, Yesus diutus kepada bangsa Bani Israel, lalu ke bangsa Arab gitu. Tidak. Lalu Anda dari mana? Dari mana jalannya? Apanya tuh? Mengaku Yesus. Yesus itu Yesus dari mana? Yesus hanya untuk Bani Israel. Anda memfitnah kalau Yesus untuk seluruh bangsa. Kan gitu. Amanat agung tuh tadi. Amanat agung tadi loh. Amanatnya pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Iya. Nah, sekarang baca nomor 20-nya. Apa bunyinya? Dan ajarlah. Ajarlah apa? Ya, untuk melakukan seluruh perintah yang kuperintahkan kepadamu. Betul? Ya. Ya, ada nggak perintahnya untuk menjadi Kristen? Menjadi Kristen? Emang Anda mendikte Tuhan? Anda mendikte firman Anda itu? yang ngarang Tuhan. Sekarang ada nggak perintahnya untuk menyembah Yesus? Jangan logika Anda itu. Saudara, ada tidak ajarlah mereka melakukan segala perintah yang kuperintahkan kepadamu. Sekarang ada nggak perintahnya supaya manusia menyembah Yesus? Ada nggak? Di Yohanes 14 itu, di Yohanes 14 itu dia sendiri memerintahkan sampai pada saatnya nanti di Wahyu 19 baru seluruh dunia menyembah Yesus. Tapi pada kenyataannya selama dia di dunia ini banyak yang menyembah dia. Ini yang mau dipercaya, tanpa yang mau permintaan. dipercaya ini Yesus atau Markus yang menulis di Pulau Patmos. Yang mana yang harus dipercaya ini? Patmos itu bertemu langsung Yesus loh. Yesus mengatakan kalau ada yang mengaku bertemu Mesias, bertemu Yesus, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua itu sama seperti cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Jangan kau percaya. Kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus, jangan kau percaya. Kata Yesus, baca Matius 24, nomor 23, 24, 25, 26. Jangan percaya. Anda mengubah kata-kata firman sesuka Anda. Tidak ada selinnya. Mau dibacakan atau ditampilkan? Saya bacakan ya, supaya Bapak jangan selalu menuduh saya hal-hal yang tidak baik, Pak. Anda itu melihat saya itu kejam kali. Anda yang paling kejam di sini. Dengarkan saya, dengar. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu, lihat ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu, nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya kepada kalian terlebih dahulu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ada Mesias di padang gurun, ada Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat ada Yesus di dalam bilik penjara, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatanganku yang kedua. Jadi yang melihat Yesus, melihat Yesus di Pulau Patmos, di Damsik, kata Yesus, jangan kau percaya. Iya. Iya. Anda percaya kepada Yesus nggak? Yang ayat yang udah dibacakan itu ada di gambar saya ini, Matius 20. Iya. Iya, saya tanya, Anda percaya kepada Yesus gak untuk memperoleh hidup yang kekal? Percaya?
Kalau percaya, kenapa Anda percaya orang yang ada di Pulau Patmos? Kenapa Anda percaya orang yang ada ke Damsik? Katanya percaya Karena kepada Yesus. Yesus mengatakan bagaimana? jangan kau percaya. Kenapa Iya. Anda percaya kepada yang Damsik itu? Anda mengatakan seperti itu karena Anda tidak tahu bagaimana dia melihat Yesus itu. Alamak. Jadi bagaimana Yohanes itu melihat Yesus seperti itu saya gitu. Alamak. Ya, sudahlah. Yesus mengatakan yang kedua kalinya nanti kedatangannya kapan? Dan bagaimana tandanya ketika dia datang? Seperti cahaya yang bersinar dari timur sampai barat. Kok Anda nggak percaya kepada Yesus? Tadi katanya percaya Yesus. Ingat Pak ya, kata Tuhan menurut Yohanes 3 nomor 16, barang siapa yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal, yang tidak percaya akan mati dalam dosanya. Nah, Yesus mengatakan jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan saya. Tapi kenapa kemudian Bapak percaya? Berarti Bapak akan mati dalam dosa Bapak. Sampai sini belum mengerti juga. Jadi saya harus bagaimana menjelaskan kepada Bapak? Kenapa jadi begini? Dipanggil adek nggak mau, dipanggil anak nggak mau, dipanggil anak kecil nggak mau. Tapi dia nggak tahu di beliau seperti apa bunyinya. Jadi yang salah siapa, Pak? Jadi siapa yang salah, Pak? Yesus mengatakan, jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu di bilik. Kenapa Bapak percaya yang mengaku bertemu Yesus? Sementara Elohim konon mengatakan, begitu besar kasih karunia Tuhan kepada dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada anaknya akan memperoleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya akan mati di dalam dosa. Terus kenapa Bapak percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan dia di padang gurun? Kenapa kemudian Bapak percaya ketika ada bertemu dengan di Pulau Patmos? Bapak sehat? Jangan Pak. Jangan karena perpuluhan Bapak dalil-dalil kebenaran Anda langkahi. Ayo, sampai di sini Bapak nggak mengerti. Izin Bang Zuma, aku lihat di kamera Bapak ini udah lambaikan tangan tapi masih setengah-setengah Bang. Halo, Ayo Pak, ayo. Semangat. Kiu. Kok ada pendeta kayak gini ya? Abang Zuma, abang-abangku di sini, saya izin asar, habis itu sambung kerja. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum. Ya, Dek, saya pun mau ibadah ini. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak, tetap semangat Pak. Bang Handi dituntun, De Alif dituntun dulu, saya 10 menit. Siap Gurunda. Bang Handi ini. Ayo Pak. Tetap Ayo, maju Pak. Pak. Ayo Pak. Saya dukung Anda. Saya tiupkan tambah lagi roh kekuatan. Ayolah Pak. Waduh. Waduh. Malah Bukan jatuh, aku turunkan ya, turun sendiri sudah lambaikan tangan tadi. Aku baru niup. Ya udah aku bacain pantun dulu sedikit, banyak minta pantun. Makan kurma pakai gogos. Ada dosen di toko bubuk. Bang Zuma ini bos. Oten masih mau kok dicambuk. Apaan sih? Iyain aja lah daripada bonyok. Silakan oten-oten yang mau dicambuk lagi. Kok ada pendeta kayak gitu ya? Nggak ngerti Bible. Iya. Title-nya baju-baju tuh tadi tuh title-nya ya. Udah insinyur, evangelis lagi. Kayak gitu. Apa itunya? Jemaatnya nggak ada yang protes apa?